Oke, halo teman-teman. Ini merupakan video lanjutan dari materi React.js Basic, dan pada video kali ini kita akan belajar bareng-bareng terkait dengan styling ya teman-teman. Jadi styling yang akan kita gunakan pada seri kali ini adalah menggunakan Tailwind CSS, dan untuk mempermudah kalian juga, kali ini aku akan pakai plugin dari Tailwind CSS, yakni pakai yang namanya Daisy UI. Oke, aku bisa buka di projectnya langsung, kemudian npm run dev. Pada video sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan React Router DOM, dan harusnya pada projectnya sekarang sudah bisa berpindah-pindah halaman dengan menggunakan links tanpa loading sama sekali ya teman-teman. Oke, bisa langsung aku mulai saja. Jadi Tailwind CSS ini bukan built-in juga ya teman-teman di React.js. Tailwind CSS ini merupakan sebuah library juga, mirip dengan React Router DOM di materi sebelumnya. Jadi karena Tailwind CSS ini sebuah library, kalian harus melakukan instalasinya terlebih dahulu. Aku bisa get started, kemudian di sini sebenarnya kalian bisa pilih di framework guides-nya. Namun default Tailwind CSS itu menggunakan Vite, dan Vite sudah ada di tab yang pertama. Di sini steppingnya katanya create your project, kalian kan sudah punya projectnya, harusnya berarti di stepping yang pertama ini kalian bisa lewatin. Selanjutnya di step kedua install Tailwind CSS, ini bisa di copy saja, kemudian masuk ke terminalnya, aku bisa paste npm install Tailwind CSS add Tailwind CSS Vite. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu berarti sudah keinstall, dan masih sama seperti video sebelumnya. Di sini ada vulnerability katanya, satu moderate, aku akan biarkan terlebih dahulu. Aku bisa lanjutkan di step yang ketiga, yakni configure Vite plugin. Katanya harus menambahkan plugin di setup Vite-nya. Ini bisa aku copy yang ada di dalam array plugins. Aku bisa kembali ke project-nya. Kemudian kalian bisa cari di sini ada yang namanya viteconfig.js. Pasti default dari Vite config-nya akan seperti ini. Di sini pluginnya ada React katanya. Kemudian bisa dikasih koma, bisa dipaste saja. Setelah itu jangan lupa diimport. Aku bisa melakukan seperti ini. Kurungnya akan aku hapus, kemudian Ctrl spasi, kemudian enter. Setelah sudah, tambahin kurungnya lagi. Harusnya dengan cara itu di atas akan muncul import Tailwind CSS. Aku bisa lanjutkan di step selanjutnya. Di step keempat ini katanya suruh menambahkan import di CSS index-nya. Aku bisa copy. Kemudian CSS index itu ada di mana? Kalian bisa kunjungi main. Kemudian di main ini akan melakukan import index.css. Nah, berarti itu filenya. Bisa kalian cari di sini index.css. Ini ada CSS bawaan dari instalasi React. Ketika menggunakan Vite, aku biasanya melakukan penghapusan semuanya. Jadi aku akan Ctrl A, kemudian hapus saja. Setelah itu dipaste. Harusnya nanti cuma satu baris aja. Kalau sudah, katanya sudah selesai di sini, tinggal lakukan npm run dev. Aku bisa coba npm run dev. Kemudian mari kita lihat di sini, pasti tampilannya jadi berubah dari yang sebelumnya. Di step terakhir, di dokumentasinya Tailwind, ada testing dengan cara ini. H1 dengan kelas text 3XL, kemudian font bold dan underline. Aku bisa copy saja. Atau kalian jika sudah paham dengan Tailwind CSS, tidak perlu melakukan ini ya teman-teman. Di sini contohnya aku taruh di home, paste saja. Jika hello world ini muncul stylenya, itu berarti instalasi Tailwind CSS kalian sudah berhasil. Di sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah bold dan sudah ada underline-nya. Tailwind CSS itu juga memiliki sebuah ekstensi yang namanya Tailwind CSS. Di sini kreatornya namanya Tailwind Labs. Aku menyarankan kalian untuk menginstal plugin ini atau ekstensi ini di VS Code kalian, karena dengan ekstensi itu kalian bisa melakukan seperti ini. Misal aku mau menambahkan background BG red, pasti di sini muncul suggestion-nya. Jika kalian tidak melakukan instalasi extension ini, itu tidak akan muncul suggestion-nya sama sekali ya teman-teman. Atau kalau tidak muncul seperti ini, bisa di Ctrl spasi, kemudian aku akan contohkan tambahkan BG red 700. Mari kita lihat, sudah tampil. Oke, kemudian step kedua, jika melakukan styling manual seperti ini, rasanya kok lambat ya teman-teman. Jadi, aku berinisiatif untuk menambahkan plugin yang bernama Daisy UI. Jadi, apa sih itu Daisy UI? Daisy UI itu simpelnya sebuah components atau sebuah plugin yang sudah dibuatkan oleh Daisy-nya sendiri. Jadi, nanti stylingnya sudah rapi. Contohnya, di sini ada accordion. Nanti akan dibuatkan langsung jadi seperti ini. Tidak perlu kalian membuat sendiri. Ada button juga, tampilannya akan seperti ini. Jika sebelumnya teman-teman pernah mengenal Bootstrap, sistemnya hampir mirip seperti itu. Oke, aku bisa langsung install saja. Kembali ke homepage-nya, kemudian klik how to use.
Di sini mudah sekali, tinggal install npm i -d atau dev dependencies, kemudian daisy UI latest. Aku sudah copy, kemudian di terminalnya Ctrl C untuk cancel dan diinstal saja. Jika sudah, kalian bisa jalankan kembali npm run dev. Dan katanya di sini daisy UI itu minta ditambahkan juga di index CSS-nya, atau di sini diketiknya app.css, sama saja. Aku bisa copy plugin daisy UI. Kemudian kembali ke index CSS-nya, ditaruh di baris nomor 2, plugin daisy UI. Harusnya dengan cara ini kalian sudah bisa menggunakan komponen dari daisy UI-nya. Sebagai contoh, aku akan cari yang namanya navbar. Kemudian kalian bisa pilih sesuka kalian mau pilih navbar yang mana. Di sini sepertinya aku akan menggunakan navbar with menu and submenu. Ini tampilannya akan seperti ini. Ada submenunya dan ada menunya. Caranya kalian bisa pilih HTML atau JSX, karena kita pakai React, jadi kita pakai JSX. Copy saja. Kemudian karena sebelumnya kita kan sudah punya komponen navbar ya teman-teman. Aku bisa buka komponennya. Isinya akan aku hapus. Aku sisakan cuma nav aja. Jadi seperti ini. Kemudian paste, save. Harusnya kalau plugin daisy UI-nya sudah keinstall, maka tampilannya akan berubah seperti yang ada di daisy UI ini. Mari kita lihat. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Di sini sudah sama persis seperti yang ada di daisy UI. Seperti itu. Di sini ada links, ada sub menunya, atau bisa disebut juga drop down. Kemudian aku akan tambahkan satu lagi yang namanya hero atau hero section. Aku mungkin bisa pilih yang pertama, centered hero. Bisa dipilih tab ke JSX-nya, kemudian di copy. Setelah itu, karena hero section mau aku taruh di homepage, di bagian section paling awal, jadi di sini aku akan cari home atau page home. Ada beberapa elemen akan aku hapus saja. Setelah itu aku paste yang dari daisy UI. Hello there, mungkin aku ganti sebagai halo dunia. Setelah itu bisa di save. Setelah itu bisa aku buka. Harusnya tampilannya sekarang sudah rapi seperti ini. Selanjutnya aku akan rapikan untuk bagian menu. Di sini menunya tadi kan hilang ya teman-teman, yang sebelumnya ada. Aku akan kembali ke navbar. Kemudian di bagian link atau li link ini, itu adalah link yang ada di sini, bukan yang ada di parent. Ini akan aku rubah jadi sama seperti materi sebelumnya, yakni komponen link. Diisi apa? Home. Kemudian bisa aku duplikat 2 kali. Yang kedua about. Yang ketiga kontak. Linknya akan aku kasih to petik slash. Yang kedua to petik slash about. Ini sama persis ya teman-teman seperti yang ada di materi sebelumnya. Slash kontak. Bisa aku coba sekarang. Home about kontak, sudah bisa. Tapi sekarang tampilannya kenapa jadi turun seperti ini? Itu karena harusnya setiap link tuh punya li sendiri. Harusnya seperti ini. Dua ini akan aku cut, kemudian bikin li, paste, kemudian bikin li satu lagi, paste. Harusnya sekarang tampilannya sudah rata ke kanan. Nah, sudah rapi ya teman-teman. Home, about, kontak. Bagaimana kalau mau mengisi yang ada di parent? Itu caranya sama persis. Di sini parentnya bisa aku ganti terlebih dahulu. Contohnya sub menu. Mungkin isinya aku kasih kontak aja dulu ya teman-teman, karena belum ada ya sampai sekarang sub menunya. Kemudian li yang bawah akan aku hapus. Harusnya sekarang sub menunya sudah ada isinya kontak. Seperti itu teman-teman. Oke, cukup itu saja untuk video kali ini. Teman-teman bisa eksplorasi terkait dengan daisy UI components yang ada di bagian sini. Ada banyak seperti accordion dan masih banyak yang lain. Atau teman-teman jika dirasa sudah paham dengan Tailwind CSS, teman-teman nggak install daisy UI juga nggak apa-apa. Di materi selanjutnya, kalian akan belajar terkait dengan fetching menggunakan Axios. Jadi, apa perbedaannya juga dengan fetching yang sebelumnya tanpa menggunakan Axios. Dan pada video itu juga, aku akan implementasi API untuk 2 page, yakni artikel dan detail artikel. Nanti juga akan implementasi daisy UI seperti menggunakan card dan menggunakan elemen-elemen yang lain. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, teman-teman bisa tinggalkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih.